Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Ekwati MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Saya adalah dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jenjang Strata 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan, Bogor. Pada semester genap ini saya mengajar mata kuliah retorika berbahasa. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep-konsep retorika, sejarah retorika, hubungan komunikasi dan retorika, retorika pada bidang lain, hakikat dan jenis berpidato, tahap-tahap penyampaian pidato, wicara kelompok dan individu, prosedur dan teknik wicara kelompok, beserta implementasi retorika dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. CPMK yang dicapai pada mata kuliah ini ada 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menyintesis konsep dasar berbahasa terkait dengan retorika berbahasa. CPMK 2, mahasiswa mampu menyusun pidato. CPMK 3, mahasiswa mampu mempraktikkan keterampilan beretorika di depan umum, baik bicara individu maupun kelompok. Keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori retorika dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah. Asesmen atau penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas 5 komponen. Yang pertama, keaktifan dan sikap, yaitu 24%, lembar kerja 20%, presentasi 16%, UTS 20%, dan terakhir adalah proyek sebesar 20%. Berikut ini adalah video pengajaran mata kuliah retorika berbahasa dengan topik implementasi retorika pada pembelajaran bahasa di sekolah. Tujuan perkuliahan ini yaitu mahasiswa dapat mengimplementasikan retorika dalam bentuk produk audiovisual yang dapat digunakan di sekolah baik tingkat SMP maupun SMA. Bobot SKS mata kuliah ini yaitu 2 SKS. Pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan, saya melaksanakan pembelajaran dengan model PJBL. Pada pertemuan ke-14, model proyek sudah dimulai pada pertemuan ke-11 sesuai dengan RPS. Selain itu, proyek yang dikerjakan menggunakan atau berbasis media Canva dan CapCut. Bagaimana proses pembelajarannya saat ini? Mari kita saksikan bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Ya, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang materi teks, berbagai macam jenis teks yang kaitannya dengan retorika. Nah, karena dalam retorika ini ada 2 jenis ya, dari segi medianya, yaitu ada jenis secara lisan dan tertulis, atau verbal dan tulisan, ya, non verbal begitu ya. Nah, dari 2 macam itu, maka kita bisa lihat di dalam berbagai macam jenis teks pun sama ya, bisa kita sampaikan secara tertulis maupun secara lisan ya. Nah, oleh karena itu, setelah memahami tentang konsep retorika berbahasa, maka diharapkan kalian mahasiswa mampu mengimplementasikan retorika atau retoris, metode retoris ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana bentuknya, maka kita akan pelajari hari ini. Dan sebelum kita membahas tentang beberapa hal hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya di akhir perkuliahan ini. Yang pertama, menganalisis bentuk-bentuk retorika yang relevan dengan keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, jadi tentu ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu selalu melekat dengan 4 keterampilan berbahasa. Tidak bisa dipisahkan, begitu ya. Nah, yang kedua, mengidentifikasi strategi retoris yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Nah, strategi apa saja yang bisa kita siapkan atau kita desain ya untuk pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, nanti tugas akhir ini yang Anda buat itu bisa digunakan di sekolah sebagai media atau bahan ajar. Begitu ya. Yang ketiga, nah setelah mengidentifikasi baru merancang teksnya. Ya. Jadi kemarin sudah ada yang punya konsep ya, punya rencana. Wah, saya mau buat resensi, saya mau mereview atau membuat biografi tokoh begitu. Nah, kita identifikasi bersama di sini. Teksnya itu termasuk jenis teks apa, lalu Anda buat teksnya dan
menerapkan keterampilan retorika bahasa Indonesia secara lisan dalam bentuk media audio visual ya, dengan berbantuan CapCut dan Canva gitu ya. Dan ini bisa Anda manfaatkan untuk penulisan tugas akhir karena saat ini yang berkembang itu adalah metodologi penelitian R&D pengembangan gitu ya. Sebelum materi kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking, coba tangannya ke atas. Ya, tangan kanan, ya segar supaya segar ya. Oke, tangan kanan ke atas, putar tangan kanan, kita pegang hidung. Ya, ya. Anda pegang apa? Kepala. Ya, saya pegang apa? Pegang hidung. Oke, kita ulangi lagi ya. Putar tangannya, kita pegang, saya pegang pipi. Oke, sekali lagi ya. Putar lagi tangannya, yang kencang, kita pegang telinga. Ya, oke. Walaupun yang salah langsung ya. Oke, itu tepuk tangan untuk Anda semuanya. Ya, masih tetap konsentrasi ya, walaupun sudah hampir sore begitu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya tentang strategi retoris. Nah, strategi retoris tentu selalu berkaitan ya dengan berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Ketika seseorang berbicara, maka ada pesimak ya, ada orang yang menyimak. Nah, biasanya kaitan dengan dua keterampilan berbahasa ini ya, ini jenis retorisnya apa? Presentasi, diskusi, dan sebagai ada lagi yang lain berbicara dan menyimak. Anda pernah mendengar yang lucu-lucu? Stand up comedy, betul sekali. Ya. Nah, stand up comedy juga termasuk ke dalam berbicara dan menyimak. Ya, tentu itu bentuknya adalah lisan, ya, karena retoris itu bisa lisan maupun tertulis. Yang kedua, menulis dan membaca. Ketika ada tulisan, tentu ada pembaca. Nah, beberapa hal ini strategi yang bisa digunakan adalah dengan membuat esai, artikel, cerpen, dan apa. Nah, seluruh bagian komponen keterampilan berbahasa ini tentu kaitannya tadi ya dengan teks lisan maupun tertulis. Dan teks lisan maupun tertulis ini disampaikan oleh guru bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anda selaku calon guru bahasa Indonesia tentunya harus bisa menyusun, mendesain bahan ajar ya yang multimoda sebetulnya. Multimoda itu apa? Multi ya. Multi dan moda. Multi itu berarti lebih dari 1, 2, 3 ya gitu. Jadi mencampur adukan beberapa teknik ya, baik itu audio, visual ya, kinestetiknya dan keterampilannya dan kognitif ya dalam multimoda. Nah, ini adalah beberapa kegiatan ya di dalam pembelajaran baik itu menyimak maupun berbicara. Yang pertama menyimak siswa menyimak pidato, ceramah ataupun wawancara. Strategi retorisnya itu biasanya pengulangan, pertanyaan retoris dan nada suara yang diperhatikan. Karena jika berbicara tentu kita memperhatikan apa? Memperhatikan nada, intonasi, ya, gitu. Sehingga ketika kita dapat memaknai nada, intonasi, maka pasti akan dapat memaknai isi dari bahan-bahan simakan tersebut. Ya. Siswa belajar menangkap tujuan komunikatif teks lisan dan cara pembicara membangun argumentasinya. Itu bisa kita pelajari ya. Dan ketika berbicara dalam pidato atau presentasi, siswa didorong menggunakan struktur retoris ya. Tentu struktur retoris ini Anda selalu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Anda itu ketika Anda kirim pesan kepada dosen, apa langsung to the point atau ada pengantar dulu? Biasanya pengantarnya apa? Salam. Lalu perkenalan diri jika belum kenal. Ya, lalu baru menyampaikan maksud, isinya dan penutup. Penutupnya apa? Salam, ucapan terima kasih. Nah, jadi secara umum dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sudah menggunakan strategi retoris ini. Kita struktur retoris yaitu tentu ada pembuka, isi dan penutup. Begitupun dalam tulisan, dalam teks pun sama. Dalam struktur teks ada pembuka, isi, dan penutup. Walaupun komponennya tentu ya, tidak hanya 3 ya. Oh, paragraf 1, 2, dan 3 tidak. Jadi kita bisa mengembangkan komponen itu menjadi beberapa paragraf atau ide pokok. Ya.
Selanjutnya, ini adalah retorika dalam menulis dan membaca. Ya. Tentu ketika menulis dan membaca, pembaca itu bisa menilai ya, memilih-milih kata ataupun gaya bahasa. Jadi kalian pasti akan membaca buku yang memang sesuai dengan gaya style kalian, begitu ya. Jadi tentunya yang akan diperhatikan adalah bagaimana argumen dan alur cerita itu akan menjadi pusat perhatian ya bagi si pembaca. Nah, ketika menulis tentunya Anda akan menggunakan beberapa hal, yaitu yang pertama klaim dan alasan yang logis ya. Jadi ketika Anda menulis tentu ada alasan yang logis dan menggunakan data-data yang reference begitu ya, yang logis. Sehingga ketika Anda menulis itu mampu dipertanggungjawabkan. Begitupun kan kalau Anda membaca menulis novel, cerpen itu biasanya kalau bukan fantasi, kalau teks fantasi biasanya ceritanya logis tidak? Anda pernah baca teks fantasi? Pernah. Logis? Tidak. Contohnya apa? Oh, hewan bisa berbicara. Ya, teks fabel ya. Ya, hewan bisa berbicara itu sebenarnya tidak logis ya. Tetapi karena itu dalam bentuk teks fabel, maka di situ tokoh-tokohnya adalah hewan yang dapat berbicara menggantikan manusia ya. Dan berikutnya adalah kredibilitas narasumber atau pengalaman pribadi. Ya. Jadi pengalaman pribadi serta pengetahuan itu merupakan kredibilitas bagi si pembaca, gitu ya. Oke. Nah, lanjutnya adalah sentuhan emosional untuk menarik simpati pembaca. Nah, sentuhan emosional ini harus ya, biasanya dengan menggunakan kata-kata apa kalau untuk menambah sentuhan emosional? Menambah diksi, ya, menambah diksi atau apa? Ya majas-majas, kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, begitu ya. Jadi ketika kita menulis itu relate nggak sih gitu dengan kehidupan kita, itu ya. Tuh. Nah oleh karena itu nanti teks-teks yang Anda kembangkan itu tentu harus sesuai dengan tingkatan fasenya, ya. Jadi nanti Anda, oh teks ini berada di fase D, maka tema apa yang tepat untuk Anda kembangkan di fase D tersebut, ya. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa retorika dan pembelajaran bahasa Indonesia ini sangat berhubungan. Ya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di jenjang SD maupun SMA, retorika bisa diintegrasikan ke dalam berbagai teks sesuai kurikulum Merdeka. Nah, ini saya perlihatkan beberapa materi di fase C. Nah, fase C ini berada di tingkatan kelas 7 dan 9. Ya, ini bisa lihat, nanti saya kirimkan. Ada teks narasi dan di fase C ini, di kelas 7, ini ada beberapa jenis teks yang dipelajari, teks deskripsi, narasi, laporan observasi, eksposisi. Nah, ini kelas 8. Ya. Nanti Anda bisa pilih ya, Anda berada di fase mana. Oleh karena itu, penggunaan bahasa ya, ini harus seperti apa. Ya. Tuh, tentu kelas di fase C dan D ini akan berbeda ya. D itu sudah cenderung lebih beranjak dewasa begitu. Jadi penggunaan bahasanya juga disesuaikan. Ini kelas 9 di fase D ya. Ya betul ya. Oh, 9 itu kelas 3 ya? Di SMP ya, masih di SMP ya. Oke. Jadi di fase D, kelas 10 sampai kelas 12 ya, banyak juga jenis-jenis. Dan tentunya di antara fase C dan fase D ini ada teks yang berulang gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya hal yang dipelajari antara fase C dan fase D tentu berbeda ya, tujuan atau capaian pembelajarannya. Ya, jadi sehingga pada saat di fase D tentu itu akan lebih kompleks ya, pembelajaran yang dilakukan atau materinya lebih kompleks. Kalau berbicara dan menyimak, maka apa bentuknya? Bentuknya tentu audio, visual ya, bentuknya video ya, video. Jadi Anda bisa mengembangkan video yang kaitan dengan teks anekdot ya, karena lisan. Jadi bagaimana mereka mendapatkan informasi secara lisan tentang teks anekdot tersebut dan mengidentifikasi struktur teks anekdot dalam bentuk lisan. Ya. Nah, kalau dalam bentuk tulis. Nah, tulis itu kan tadi pasangannya apa? Membaca gitu ya. Nah, maka sama ya, lisan audiovisual,
Kalau dalam bentuk apa? Tulis yaitu adalah bentuknya tulisan ya. Membaca dan menulis maka bentuknya adalah tulisan. Maka siswa mampu membaca dan mengidentifikasi baik itu struktur, ciri kebahasaan dari teks anekdot itu sendiri. Ya. Jadi semua teks bisa ya kita kembangkan dalam bentuk lisan ataupun tulis. Gitu. Dan bahkan dalam praktik itu tentu mereka harus mampu berbicara atau mempraktikkan teks anekdot tersebut dalam bentuk misalnya kalau drama itu namanya apa? Bermain peran ya. Nah, bermain peran ya. Kalau teks anekdot kita bisa gunakan dalam bentuk bermain peran ya, itu dengan audio visual. Nah, dari hasil apa? Dari hasil membaca lalu dipraktikkan. Itu bisa seperti itu. Oke. Terima kasih Akmal. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ya ke pembagian tugas ya. Nah, oleh karena itu, jika tidak ada pertanyaan, kita akan berpasangan ya. Kalian berpasangan Akmal ini dengan Nurina dan selanjutnya ya. Berpasangan kita akan menyusun, mengidentifikasi jenis teks yang akan Anda kembangkan. Perpasang saja, jadi Anda pilih salah satu saja. Semuanya ada pasangannya? India itu. Oke, pas ya. Baik, yang pertama identifikasi jenis teks. Boleh salah satu mungkin misalnya Rina dengan Akmal. Anda mau pilih yang mana? Anda apa? Teks ulasan. Oke, berarti identifikasi jenis teks ulasan. Ya. Teks ulasan lalu objeknya apa? Objek yang sudah Anda pilih. Saya itu berniat itu objeknya itu Museum Perjuangan. Museum Perjuangan, tulis objeknya Museum Perjuangan di Bogor ya. Lalu konsep rancangannya adalah teks ya. Jadi konsep rancangan Anda sudah membuat teksnya belum? Sudah. Jadi apa sih yang akan Anda sampaikan di dalam video nanti? Gitu ya. Jadi begini, ini rancangan ini harus Anda sampaikan dalam bentuk tertulis sehingga Anda tahu arahnya. Gitu ya. Jadi arahnya saya akan membuat sebuah teks misalnya teks ulasan ya, teks biografi ya. Objeknya adalah ya tokoh atau tempat, lalu rancangannya. Rancangannya itu misalnya adalah salah satunya adalah teks ya, teks biografi. Bisa teks biografi, maka Anda rancang teks biografinya dulu ya. Karena kalau tidak dirancang Anda bingung ya. Anda bingung akan bicara apa begitu di dalam video nanti. Berarti Helena, boleh mungkin itu ditambahkan jenis teksnya sudah ada belum? Oke. Oke. Sudah ada juga. Oke. Oke ya. Kalian bisa tambahkan juga media yang digunakan apa, Canva atau CapCut. Jadi bisa kembangkan menggunakan itu, ataupun mungkin di luar itu juga boleh. Ya, silakan Anda tulis di situ. Ya, sudah ada yang merancang ya? Silakan. Apa? Oke. Ya, betul. Outline itu maksudnya apa saja yang akan Anda sampaikan kaitannya dengan objek tersebut. Dan itu bisa dikaitkan juga dengan struktur teks deskripsinya. Ya. Ya, silakan siapa yang sudah selesai merancang? Boleh, tidak apa-apa, belum perfect atau belum sempurna pun tidak apa-apa. Namanya rancangan. Oleh karena itu nanti akan mendapat masukan ya, dapat masukan dari teman-teman dan dari saya. Ya, oke. Helena ya? Ya, Helena dengan Nabila. Ini dengan Nabila berarti ya berdua. Silakan maju ke depan. Yalah, Helena dan Nabila. Apa? Video. Ya, kamu video ada. Bisa aja. Kamu keluar dulu. 14 itu ditanya 14-15 ya.
Yang lain boleh nanti menyimak ya bagaimana rancangan Helena dan Nabila terkait dengan pengembangan teks sebagai media pembelajaran dengan menggunakan beberapa strategi retoris. Sampai di objek kajiannya aja. Nanti aku bagian ini sampai akhir. Ini macam mana aku lagi. Hapus aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya dan teman saya Nabila akan mempresentasikan rancangan resensi Museum Nasional Indonesia. Di sini kami menggunakan teks resensi. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Nabila. Di sini ada latar belakang Museum Nasional Indonesia yang dikenal sebagai Museum Gajah merupakan salah satu museum tertua di Indonesia yang didirikan tahun 1778. Terletak di Jakarta Pusat, museum ini menyimpan lebih dari 190.000 koleksi yang mencakup peninggalan arkeologi, etnografi, sejarah hingga numismatika. Kemudian di sini terdapat jenis teks dalam video kita itu adalah teks resensi berisi ulasan terhadap tempat bersejarah dan edukatif yakni Museum Nasional Indonesia. Kemudian objek yang kita resensi yang pertama itu Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah. Kemudian fokus resensi yang pertama ada fokus resensinya kita itu koleksi sejarah dan budaya, kemudian nilai edukatif dan daya tarik bagi generasi muda. Yang berikut yaitu ada media yang kita gunakan yaitu yang pertama menggunakan HP pribadi untuk dokumentasi dan rekaman. Yang kedua, pengeditan menggunakan aplikasi CapCut. Yang ketiga akan ditayangkan di platform YouTube dan durasi video yaitu 5-10 menit. Isi videonya yang pertama ada visual, cuplikan suasana dan koleksi dari dalam Museum Nasional Indonesia. Yang kedua yaitu audio, suara saya dan teman saya menjelaskan tentang museum. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah perancangannya. Yang pertama, observasi langsung ke museum dan dokumentasi. Yang kedua, membuat teks resensi berdasarkan data dan pengalaman secara langsung. Yang ketiga, produksi video, yaitu pengambilan gambar, pengisian narasi, dan editing. Yang keempat, publikasi video di media sosial, yaitu YouTube. Nah, model yang digunakan yang pertama menggabungkan pendekatan informatif dan deskriptif. Jadi dalam video tersebut kami akan menyampaikan informasi yang jelas dan akurat, lalu menggunakan kata-kata yang membuat seakan-akan penonton itu merasakan mereka hadir langsung dalam museum tersebut. Lalu disesuaikan agar menarik untuk penonton muda. Nah, demikianlah pemaparan rancangan resensi Museum Nasional Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan untuk pasangan Nabila dan Helena. Coba sebentar ya, kita coba berdiskusi ya tentang konsep yang disampaikan oleh Helena dan Nabila. Nah, ketika Anda melihat ini objeknya adalah museum ya? Ya, Museum. Nah, ketika melihat objek museum, maka Anda akan terbayangkan akan membuat teks apa? Deskripsi. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa ini dari segi teks resensi? Yang pertama, mungkin saya akan menjawab kenapa saya memilih teks resensi ya Bu. Kenapa saya memilih teks resensi? Karena kalau kita menggunakan teks resensi itu bisa mencangkup teks deskripsi, teks informatif. Kalau kita hanya menggunakan teks deskripsi, tentunya kita cuma mendeskripsikan tempat itu tanpa memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada penonton.
Seperti itu. Jadi ketika melihat museum saya langsung kayak berpikir kayaknya cocok untuk dijadikan sebuah teks resensi karena kita melalui teks resensi pun kita dapat langsung merekomendasikan tempat ini kepada penonton seperti itu. Ya, oke. Jadi dilihat dari sudut pandang yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi ketika ada suatu objek, kita bisa membuat berbagai macam jenis teks dari objek tersebut. Tadi dengan resensi itu Anda bisa mengembangkan berbagai macam jenis teks di dalamnya ya, termasuk juga mempromosikan, merekomendasikan ya, menyampaikan ada hal apa saja di sana begitu ya, dan mengulas mengulas museum tersebut sehingga orang mau berkunjung ke museum. Nah, itu adalah tujuan dari resensi ya, mempengaruhi kognitif dan afektifnya ya. Jadi motivasinya tuh, wah ketika baca resensi kayak menarik nih, terus harganya juga murah. Nah, maka saya akan pergi ke sana gitu ya. Jadi yang bisa kita bahas dari objek tersebut adalah dengan resensi gitu ya. Dan bisa juga kita tadi pandang ya dengan menggunakan teks deskripsi. Ya secara retoris kita bisa kembangkan secara teks deskripsi. Tapi ya itu tadi memang terbatas pada mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu sebenarnya kan banyak hal yang bisa dideskripsikan. Baik itu nilai-nilai maupun secara fisik maupun mental dari objek yang dideskripsikan. Begitu ya. Oke, teks deskripsi ya. Oke, berarti sudah teks resensi ya? Iya. Nanti bisa ditambahkan di awal mungkin teks resensi dengan menggunakan tadi apa? Canva atau CapCut atau yang ini? CapCut saja. Iya. Ya, nanti mungkin judulnya bisa diubah ya, pengembangan teks resensi dengan menggunakan media CapCut ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Jadi kita tunggu sekali lagi. Ya, konsepnya seperti itu ya. Jadi Anda bisa menuangkan apa yang Anda pikirkan dalam bentuk tulisan. Nah, ada lagi yang akan menyampaikan? Boleh? Sudah ada? Ini sama siapa? Ya boleh gunakan yang mana saja boleh. Masih konsep? Ya sudah kalau begitu. Nanti berarti dilanjutkan ya konsepnya ya. Nah tadi seperti gambaran yang disampaikan oleh Helena dan Nabila, konsepnya seperti itu. Jadi Anda mau mengembangkan dengan berbantuan apa? Ya, boleh bebas, boleh kan Pak, boleh juga CapCut begitu ya. Karena memang untuk pengembangan media ataupun bahan ajar masih relevan sebenarnya kan Pak. Walaupun di Canva ini Anda tidak bisa benar-benar menduplikat atau menduplikasi apa yang ada di dalam buku guru ataupun buku siswa gitu. Jadi hanya memindahkan, tapi Anda harus punya ide-ide kreatif. Nah, ide kreatifnya itu dari mana? Dari Anda membahas tentang objek yang ada di sekitar Anda. Begitu ya. Dan diusahakan Anda menggunakan beberapa referensi ya, referensi yang eligible ya, sehingga terpercaya dan yang Anda sampaikan itu adalah fakta dan data yang tepat begitu. Ya, baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dengan konsep? Cukup? Ya, kira-kira saya tanya berapa persen konsep yang sudah Anda buat atau mungkin ada yang sudah 90%? Sudah. Baik, nanti di pertemuan berikutnya seluruhnya akan presentasi ya terkait dengan konsep dan mudah-mudahan sesuai dengan tenggat waktu proyek kita ini akan selesai di tanggal yang sudah ditetapkan ya nanti persatuan. Ya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Atau menyampaikan sesuatu? Cukup? Cukup. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini implementasi strategi retorika atau retorika dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga dengan mengimplementasikan retorika dalam pembelajaran bahasa Indonesia mampu membantu Anda, mampu juga membantu guru ataupun pendidik lainnya serta siswa dalam mempelajari teks-teks yang ada di dalam bahasa Indonesia. Ya, untuk hari ini saya cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, sampai bertemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya.